Kalian tahu nggak? Atau kalian lupa? Kalau kalian lupa, biar gue ingetin. Kalian udah follow atau subscribe aku belum? Nah, kalau belum, follow lah dulu sama subscribe. Oke? Supaya kalau aku ada upload video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Kalau udah, kita mulai. Kalau kita bicara soal pemain hebat di sepak bola Eropa, biasanya yang langsung muncul di kepala itu penyerang. Yang nyetak gol banyak, yang sering masuk highlight. Tapi, sebenarnya ada satu posisi yang sering jadi otak permainan. Dialah gelandang. Dan kalau bicara gelandang terbaik yang pernah menaklukkan Eropa, salah satu nama yang wajib masuk daftar itu adalah Clarence Seedorf. Ini pemain beda kali ceritanya. Kenapa? Karena sampai hari ini, Seedorf masih memegang satu rekor yang rasanya hampir mustahil untuk dipecahkan. Dia adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan UEFA Champions League bersama 3 klub berbeda. Bukan satu klub, bukan 2 klub, tapi 3 klub berbeda. Iya, 3 loh. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hebat, ini udah level legenda. Cerita Seedorf dimulai di Belanda, bersama klub legendaris Ajax Amsterdam. Ajax memang terkenal sebagai pabrik pemain hebat. Banyak bintang dunia lahir dari akademi klub ini. Dan Seedorf adalah salah satunya. Waktu masih remaja, dia udah nunjukin kualitas yang beda. Fisik kuat, teknik tinggi, visi bermain luar biasa. Pokoknya kalau bola udah di kakinya, permainan langsung terasa lebih hidup. Tahun 95, waktu usianya baru sekitar 19 tahun, Seedorf udah membawa Ajax mencapai final Liga Champions. Di final itu, Ajax menghadapi raksasa Italia, AC Milan. Banyak orang waktu itu mengira Milan akan menang mudah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ajax menang 1-0 dan menjadi juara. Dan di usia yang sangat muda, Seedorf sudah merasakan mengangkat trofi UEFA Champions League. Bayangin aja, banyak pemain bermimpi seumur hidup untuk merasakan momen itu sekali aja. Tapi Seedorf, baru mulai karir aja udah dapet. Setelah sukses bersama Ajax, karir Seedorf mulai menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Akhirnya dia pindah ke Spanyol dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, yaitu Real Madrid. Di klub ini, tekanannya jelas berbeda. Madrid bukan klub biasa. Setiap musim targetnya cuma satu, juara. Kalau gagal, kritik langsung datang dari mana-mana. Tapi Seedorf, mana dia gentar? Dengan gaya bermainnya yang elegan tapi kuat, dia langsung jadi bagian penting dari lini tengah Madrid. Dan puncaknya terjadi pada tahun 98. Di final Liga Champions, Madrid berhasil mengalahkan Juventus dengan skor tipis 1-0. Gelar itu sangat spesial, karena mengakhiri puasa panjang Real Madrid di Liga Champions yang udah berlangsung selama puluhan tahun. Dan lagi-lagi, Seedorf ada di sana. Trofi Liga Champions ini jadi yang kedua dalam karirnya. Wah, masih muda tapi udah 2 kali menaklukkan Eropa. Setelah petualangannya di Spanyol, Seedorf akhirnya pindah ke Italia dan kembali bergabung dengan klub yang dulu pernah dia kalahkan di final Liga Champions, yaitu AC Milan. Disinilah karir Seedorf benar-benar mencapai puncaknya. Di Milan, dia bermain bersama beberapa gelandang hebat dunia, seperti Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso. Kalau dilihat dari gaya bermainnya, mereka bertiga itu saling melengkapi. Pirlo, dia adalah maestro pengatur tempo, sedangkan Gattuso adalah petarung yang gak kenal lelah. Terus Seedorf, dia kombinasi dari keduanya. Tekniknya halus, tapi fisiknya kuat. Dia bisa mencetak gol dari jarak jauh, bisa mengatur permainan, dan juga bisa membantu pertahanan. Pokoknya gelandang komplit lah. Tahun 2003 menjadi salah satu musim paling penting bagi AC Milan. Mereka berhasil mencapai final Liga Champions dan menghadapi rival sesama Italia, yaitu Juventus. Final itu berlangsung di stadion legendaris Old Trafford di Inggris. Pertandingannya berjalan sangat ketat. Nggak ada gol selama 120 menit. Akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Dan di momen penuh tekanan itu, Milan berhasil menang.
AC Milan resmi menjadi juara Eropa. Bagi Seedorf, itu adalah trofi Liga Champions-nya yang ketiga. Dan yang membuatnya unik, trofi itu didapat bersama klub yang berbeda lagi. 4 tahun setelah gelar 2003, Milan kembali mencapai final Liga Champions. Kali ini lawannya adalah klub Inggris yang sangat kuat, yaitu Liverpool. Final ini terasa seperti momen balas dendam bagi Milan, karena 2 tahun sebelumnya di final 2005, Milan pernah kalah dramatis dari Liverpool setelah sempat unggul 3-0. Tapi pada tahun 2007, cerita berbeda terjadi. Milan tampil lebih matang dengan permainan yang solid. Mereka berhasil menang 2-1 dan kembali menjadi juara Liga Champions. Dan sekali lagi, Seedorf ada di tengah semua itu. Trofi Liga Champions keempat dalam karirnya. Sekarang mari kita kembali ke perjalanan itu. Seedorf memenangkan Liga Champions bersama Ajax, Real Madrid, dan AC Milan. 3 klub berbeda, 4 trofi. Sampai hari ini belum ada pemain lain yang bisa melakukan hal yang sama. Banyak pemain hebat datang silih berganti. Banyak legenda muncul di sepak bola Eropa. Tapi rekor ini masih berdiri, masih milik satu orang aja. Jadi, di dunia sepak bola modern yang penuh dengan superstar, kadang kita lupa menghargai pemain yang benar-benar konsisten sepanjang karirnya. Dan Clarence Seedorf adalah contoh sempurna dari pemain seperti itu. Dia mungkin nggak selalu jadi sorotan utama seperti para pencetak gol. Tapi, kalau bicara soal prestasi di Eropa, namanya udah tertulis dalam sejarah. Karena, pada akhirnya, banyak pemain hebat pernah memenangkan UEFA Champions League. Tapi, hanya sedikit yang bisa melakukannya bersama banyak klub. Dan sampai hari ini, hanya satu pemain yang berhasil menaklukkan Eropa bersama 3 klub berbeda. Dialah Clarence Seedorf, legenda sejati sepak bola Eropa. Jadi gimana menurut kalian cerita tadi? Kalau kalian suka, jangan lupa di love atau di like, lalu kalian bagiin ke kawan kalian ya. Jangan lupa di komen, kalau mau request juga boleh. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah.